Jadi ditanam di sini, Dikubur di sini. di lahan yang pas saya injek. Jadi ditanam di sini, Dikubur di sini. di lahan yang pas saya injek. Perlahan tapi pasti teka-teki mengenai misteri yang ada di tempat ini mulai terkuak, di mana kami pun juga mengalami gangguan gaib yang sangat terasa, bahkan terdapat ancaman yang secara sengaja ditunjukkan kepada kami. Sosok ini juga mengatakan bahwa benar, sayalah yang dicari oleh sosok yang kamu bawa. Sebenarnya yang maksudnya itu Kananda bawa kayaknya malah sosok perempuan yang memakai kemben. Karena sosoknya sekarang tepat ada di depan kita. Benar-benar di ujung situ. Sosok perempuan itu? Iya, kita deketin ke arah. coba sana. Hei, Pelan-pelan. Assalamualaikum. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita berkemban yang memang sudah sedari tadi mengikuti kami. Coba Kananda mana? Pelan-pelan Kak, dibawa ke sini aja Kak. Pelan-pelan. Jadi sosok yang di samping saya itu adalah sosok yang bisa kita bilang sosok yang di awal kita ketemu, yang belum sempat kita bahas sampai tuntas, yang dengan wanita menggunakan kebaya. Dia bilang, saya nggak salah apa-apa katanya. Dia ini adalah sinden, dulunya itu dianggap sama penduduk sini adalah suka mengambil apa bahasanya sih, apa sih Visi? Pasangan orang lain. Pasangan. Padahal dia tidak ada niatan hal kayak gitu Pak ya, melainkan emang si sosok-sosok laki-laki itu yang bisa kita bilang apa ya, Tertarik ya. dengan sinden nih. Tapi Kak, pada saat Kakak membela dan menjelaskan, sosok Ki Dauk di samping aku malah bilang, kami memang sengaja membiarkan para wanita ini beserta dengan pemain musik atau aku nggak tahu ya, tapi ini ada 3 laki-laki berkumis, udah disiapkan tempat, maaf, tapi dengan cara dikubur hidup-hidup. Betul. Adanya sosok wanita yang dianggap sinden ini memang diketahui oleh warga yang tinggal di sini. Bahkan warga di area ini sering memanggilnya dengan nama Nyai Saringkleng. Mbah Jenggot itu kagak mau dia ada yang begituan. Kemudian dia menggali, artinya lubang yang sangat gede. Itu Mas Saringkleng suruh di situ menari dia. Ya kemudian digiring sama Mbah Jenggot itu. Udah langsung di ini aja, diuruk pakai tanah itu. Tapi Fasya, dia tidak sendiri. Sosok perempuan ini ada beberapa. Banyak. Mungkin memang sampai terdengar ke para Ki Dauk, Ki Mutu, dan juga ada salah satu bagian dari padepokannya yang memang sampai melanggar aturan atau mungkin kita bilang sampai berencana untuk menikah, dan itu menyalahi aturan secara perguruan. Jadi itu yang menyebabkan amarah yang mungkin ngebuat para perempuan ini ditanam ya Kak ya. Apa bahasanya adalah Tanahnya tetap bersih, hukum adat maksudnya lah. iya hukum adat Fasya. hukum adat gitu. Oke, terus berarti laki-laki yang bersama si sosok sinden itu adalah laki-laki yang bermain musiknya itu. Betul. Betul Fasya. Jadi Dan ada di- pemain gendangnya semuanya. Dan dikubur hidup-hidup juga. Iya, di area depan sana. Dan itu emang sebagai, balik lagi, seperti hukum Hukum adat. adat dari pihak Ki Dauk. Maaf ya aku pindah karena menurutku agak kurang nyaman. Takutnya memaksakan untuk komunikasi yang lebih gitu. Dia ngasih tahu tempatnya Iya. sih Pas ya. Oh ya. Kita coba. Dia mau kasih tahu tempatnya. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan Kananda. Nah, Kananda ngebawa aku sama Kak Frisly ke tempat di mana si sosok wanita itu dikuburkan hidup-hidup, dan aduh, aku
Ya itu balik lagi, aku sama sekali nggak kebayang di posisi si wanita itu tuh gimana rasanya gitu, kepanikannya. Walaupun memang dari penjelasan Kananda tidak sadar ya, dibikin pingsan lalu akhirnya dikubur. Cuma nggak kebayang aja sih sama aku. Jadi dia tanam di sini, Dikubur di sini. di lahan yang Fasya injek dan Cici Iya, injek. tapi Kak, jujur pas Kananda tadi mungkin komunikasi dan ngebuka bahwa kita ini saat ini seolah-olah kita berada di atas tubuh manusia. banget, betul banget. Lebih lengkapnya adalah pada suatu dia undangan untuk mentas, Melakukan hiburan ya. mentas. Jadi dia dikasih minum Fasya, kasih minum sama si tuannya. Tapi minumnya itu kayak ada sesuatu yang dikacik dan dimasukin ke dalam minuman itu. Semua sudah pada bahasa kita pingsan, lalu Ditaruh lah nih, dimasukkan ke dalam lubang dimasukin ini lubang ya. ini yang sangat besar dan ditanam Fasya. Jadi ini ada 9 badan yang ditanamkan, dan salah satu diantaranya adalah yang memakai pakaian silat. Dan mereka yang ditanamkan di sini juga sebenarnya mungkin yang sudah beberapa tulang diantaranya sudah dipindahkan, tapi balik lagi tidak mempunyai nama. Dan harapannya adalah mereka tidak mau dicap sebagai sosok yang mengganggu. Dan emang masih sampai saat ini juga ada malam-malam tertentu itu kayak bunyi kayak gamelan, musik. Jadi penduduk-penduduk sini jika melintas ke sini Fasya, ke depan bangunan ini kayak ada gamelan yang dimainkan. Itu betul-betul ada ya. Suaranya nyaring. Ya satu ada suara gamelan, dan yang kedua itu ada suara kayak dia menari atau istilahnya membaca syair apa seperti itu. Bahkan mungkin sampai ngelihat, maaf ya, tapi para penari yang di belakang Fasya ini emang mereka menarikan secara luwes. Fasya tunggu sini Cici. Pelan-pelan. Kananda ngeliat apa? Kananda pelan-pelan, Kak. Kananda. Kenapa? Baunya sangat amis sekali. Kita perlu ke sana? Ayo kita coba untuk baunya sangat menyengat sekali. Entah sosok apa yang dilihat oleh Den, namun ketika mendekati sosok ini tercium bau yang sangat tidak sedap. Ada makhluk tua kayak tua, tapi semua badannya itu membusuk. Dan dia sangat kecil, semua tubuhnya itu membusuk dan ada nanah dan banyak sekali. Dia kayak, sosok ini yang bisa kita bilang sebagai pengganggu juga Fasya. Yang terkadang penduduk sini kayak mencium bau-bau sangat busuk, seakan-akan ada mayat di sini, padahal tidak ada. Makhluk ini yang menimbulkan bau itu Fasya. Banyak sekali ternyata. Banyak. Mau kemana, Nggak Kak? bisa kan? Nggak bisa lihat sana, Kak? Nggak bisa. Fasya tunggu sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, taunya banyak sekali. Wah, udah nggak bau loh di sini. Padahal ini sampingan loh ini ruangannya. sampingan. Tapi sih nggak bau ya. Iya, di sini nggak bau, Betul. itu aneh banget. Kenapa nggak bau? Di sini ada sosok wanita dengan dia membawa suatu bunga kayak dipegang gini Fasya, Iya. dan dia duduk sebelah sini, duduk di sini. Dia begini. Rambut yang begini, Rambutnya panjang panjang nutupin sekali, mukanya ya. nutup muka dengan pakaian bukan pakaian putih, melainkan
pakaian kayak apa ya bahasanya, wanita-wanita feminim. Kayak di desa pada zamannya. Ya, Oke, berarti kalau untuk sosok ini sendiri, apakah ini sosok yang mengganggu di tempat ini Kananda? malahan dia nggak pengganggu pas ya. Tapi emang dia suka apa ya? Terkadang itu suka Iya. Menampakkan gitu ya. menunjukkan intensitas dia dengan penduduk-penduduk yang masih melintas. Jadi kayak bener kata Kananda, dengan rambutnya yang panjang dia megang bunga, jalan aja pelan. Banyak yang bicara atau yang ngasih kabar bahwa di sini itu sangat ganjil dan banyak hal-hal aneh yang di luar nalar lah gitu ya. Ada gangguan-gangguan seperti katanya ada yang kepalanya doang yang terbang gitu, terus juga ada wanita cantik gitu. Oke, tapi untuk sosok wanita ini ya Kananda, Ya. apakah dia ada hubungannya dengan sosok Jawara atau sosok wanita sinden yang tadi kita temui? Oke. Sosok wanita ini, bahkan sosok laki-laki, kakek-kakek yang Iya. yang kulitnya sudah membusuk semua itu tidak ada hubungannya. Tapi dia datang ke sini pada saat bangunan ini sudah kosong pas ya. Oh. Nah, dan suka mengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Jadi penduduk di sini itu kalau sudah di jam 5 atau jam 6 ke atas sudah nggak ada yang mau melintas di sini pas ya. Terus kalau Kananda bilang sosok ini dan sosok kakek-kakek yang tadi itu baru di sini setelah tempat ini kosong, Ya. dulunya itu mereka berasal dari mana? Ada di sebelah sana pas ya. Yang di pusat yang sebelah sana itu. Jadi dia bilang, kamu kalau nanya itu kamu ke sana katanya. Di sana kamu akan banyak menemukan soal jawaban soal bangunan ini ataupun di wilayah ini. Tadi kan Fasya sempat nanya tentang kecelakaan yang sering kali terjadi di area sini. Betul. Mungkin yang bisa aku luruskan sedikit, dan itu juga permintaan dari para sosok Jawara. Mereka tidak ada hubungannya Fasya. Terhadap kecelakaan tersebut juga nggak ada. Tapi sosok yang tapi dengan kakek-kakek kecil yang membusuk itu dia merekam adegan atau menjadi satu sosok korban dari kecelakaan yang terjadi di area sini. Dan setelah tempat ini kosong, ini seperti menjadi base campnya mereka. Tapi memang nih Fasya, kayaknya memang ada satu pusat yang perlu Ya. kita bongkar ya kayak Kita mesti ke sana sih. di sebelah Sebelah sana. sana. Belum mendapat jawaban atas seluruh pertanyaan kami mengenai tempat ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran menuju area lain di kawasan sini. Pelan-pelan. Kananda. Jujur pada saat aku beserta Kananda dan Kak Frisly ke danau itu, hal yang paling aku takutin adalah Kananda tiba-tiba mengalami gangguan yang bisa menyebabkan berbahaya gitu, itu sih. Assalamualaikum. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini demi menguak apa yang melatar belakangi seluruh kejadian. Saya minta night vision. Minta night vision, Dem. Sekarang Kananda sepertinya sedang mencoba untuk mengajak berkomunikasi makhluk yang ada di sini. Memang karena dari tadi tuh dibilang kalau sumber dari makhluk-makhluk yang mengganggu di sana itu berasal dari sini. Udah Kananda? Ya, Tim bisa nyalakan lampu lagi? jadi di sini ada suatu tempat tinggal, bukan istana, melainkan tempat tinggal yang sangat kecil, kayak gubuk. Cuma di dalamnya situ banyak makhluknya, Fasya. Ada makhluk yang bisa kita bilang yang suka menghasut penduduk-penduduk yang ada di sini jika penduduk yang ada di sini itu mempunyai masalah. Itu sangat betul. Kenapa bisa aku bilang betul? Karena aku pun mendengar cerita dari warga sekitar bahwasanya di tempat di perairan ini sendiri pernah memakan korban. Bahkan pernah ada salah satu saksi mata, yaitu pemancing yang sedang memancing di perairan ini, itu melihat ada satu orang berjalan ke arah waduk seperti kosong aja gitu Ya. jalan, dan akhirnya tenggelam. Betul banget, Fasya. Nah, itu yang menyebabkan adalah bukan sosok siluman buaya, melainkan sosok jin yang suka bahasanya mengganti-ganti tubuhnya.
makin banyak yang keundang. Ayo kita coba ke sana dulu. Hati-hati Kananda. Iya, pemirsa, aku juga mau ngasih tahu kalau kaki Kananda itu sedang sakit. Jadi emang ada susah. Kananda, pelan-pelan aja. Dan Ananda mencoba mendekati sosok yang memang dirasa cukup kuat di area danau. Iya, sekarang sosoknya tuh ada di atas air, Fasya. Kayaknya dia emang mungkin tujuannya, maaf ya, tapi tujuan yang negatif untuk melukai. Dia tuh kayak ngajak kita yang untuk kesana. Iya. Sosoknya ini ada di sebelah sini, Fasya. Sosoknya ini adalah wanita dengan dia mempunyai apa bahasanya ya? Dia kayak mendayung, ada suatu kapal yang dia kayak kemana-mana itu dengan mendayung, Fasya. Dengan mendayung. Dengan bangganya, hehe, saya yang menyebabkan pada saat kejadian itu. Sosok ini penyebabnya. Ya, sosok ini Fasya. Apakah ada siluman di sini? Buaya? Aduh, Kananda. Jangan deket ke sana, Kananda. Ajak ke sini aja sosoknya untuk komunikasi. Dia bilang, kalau untuk buaya di danau ini tidak ada, Fasya. Saya sempat ngomong, kenapa manusia yang ada di sini, penduduk di sini melihat ada buaya di sini? Itu atas mindsetnya dia. Oh, kepercayaannya. Betul banget. Jadi sebetulnya dia seneng menghasut manusia dan untuk kesini, Fasya. Jadi seakan-akan danau ini adalah wingit banget. Karena banyak kejadian yang bisa kita bilang tenggelam, bahkan pemancing suka bahkan ditunjukin intensitas dia, ditampaki. Ya. Nah, dia senang sekali bahwa danau ini dianggap wah, menakutkan. Memang benar adanya, di mana beberapa warga yang memang tinggal di area ini ketika mereka frustasi pasti mendapat bisikan dari suatu sosok untuk mendatangi tempat ini. Hampir sering kejadian seperti itu. Kadang-kadang orang sekampung sini kan kadang-kadang ada juga yang dia frustasi. Pasti larinya ke situ. Istilahnya yang ngomong ada bisikan seperti ini harus nyebur ke kali. Oke, Kananda, kalau memang soal tenggelamnya orang sudah terjawab, bagaimana soal banyaknya makhluk yang berasal dari sini dan akhirnya ke gedung yang tadi kita telusuri itu gimana ceritanya, Kananda? Yang tadi saya bilang, Fasya. Saya melihat suatu tempat tinggal, walaupun bukan bentuk istana, melainkan hanya gubuk aja, tapi situ banyak makhluk gaib yang berkumpul. Nah, kenapa dia ada di bangunan itu, Fasya? Jadi tengah-tengah ini hanya satu bangunan yang masih utuh. Bahkan masih ada di tengah-tengah sawah, bahkan yang dekat danau di sini. Nah, makhluk gaib yang ada di sini suka ke sana, Fasya. Kenapa suka ke sana? Supaya di sana itu dianggapnya dianggapnya itu menakutkan. Tapi ya itulah, gaib itu kan seneng. Ada yang ngedeket ke aku, ada yang ngedeket ke aku. Saya banyak banget. Jadi banyak banget yang sudah mulai banyak yang ingin. Awas, Berdatangan ya? awas. Tadi itu sempat dikasih clue bahwa kalian akan mati. Jika kalian kesini dengan Pikiran kosong, kalian akan bisa kebawa ke dalam situ, Fasya. Makanya tadi dia mengajak saya untuk ke dalam sana. Saya bilang, saya nggak bisa, saya bilang. Oke, terus tadi kan sempat dibilang sama Kak Frisly kalau kecelakaan itu si kakek-kakek itu malah seperti menyerupai ya korban kecelakaan. Nah, kecelakaan itu sendiri nih, apakah ada hubungannya dengan sosok-sosok dari perairan ini? Oke, sedikit aku tambahin mungkin karena dari tadi juga udah adanya komunikasi secara langsung ya antara si makhluk dengan Kananda. Dan mungkin kita bisa dibilang dari tadi kita mendapatkan banyak fakta baru di mana sebenarnya salah paham antara masyarakat sekitar yang menganggap bahwa pada biasanya sosok yang mereka temui sosok laki-laki dengan pakaian pangsi atau jawara, sosok perempuan seperti memakai kemben sinden tersebut itu adalah mengganggu. Ternyata permintaannya hanya tolong didoakan dan tolong diluruskan bahwa mereka itu tidak sama sekali mengganggu, tidak ada niatan buruk. Tapi ternyata yang tidak mereka ketahui adalah dengan adanya kepercayaan yang beredar bahwa tempat ini terus-menerus memakan korban, itu yang menyebabkan para jin di sekitar sini mereka seolah-olah makin besar dan makin merasa hebat, makin merasa kuat gitu, Fasya. Jadinya timbullah seperti eksistensi yang lumayan besar
yang mengakibatkan mungkin kayak yang tadi ada orang lagi bengong atau lagi apa dibikin seolah-olah ini tuh nggak ada apa-apa, masih dataran ternyata masuk ke dalam. Karena memang untuk posisinya sendiri di tengah-tengah itu seperti palung jadinya. Jadi kayak sesuatu yang memasuk ke mengerucut dalam. gitu ya? Betul Fasya, jelas banget. Oke, mungkin kita agak di sini ya. Oke, berarti memang Kak Frisly, Kananda, Siap. aku pun sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwasanya memang benar banyak sekali gangguan di tempat ini. Tapi mungkin bisa aku bilang itu pun dari kepercayaan manusia itu sendiri ya, Iya. yang menganggap tempat ini itu angker, banyak gangguan, banyak sosok yang mungkin kuat, dan itulah yang dimakan atau yang membuat sosok di sini pun menjadi kuat pada akhirnya. Ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan memilih lokasi uji berani. Mungkin dari Kananda atau Kak Frisly mempunyai tempat rekomendasi. Tadi mungkin di bangunan yang menemukan sosok wanita yang dengan bulu hitam Iya, itu. karena jarang juga ya. Betul Kak. banget, Dan betul juga banget. menurut aku itu kita lebih mampu ya untuk memantau, dan juga di Ya. sana juga banyak residu energi yang mungkin akan bercerita Ya. ke sahabat uji berani kita. Betul. Oke, kalau gitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita ya. Oke. Yuk. Kami pun akhirnya memilih ruangan kantor menjadi lokasi uji berani malam ini. Lurus, lah Bapak ikutin. Ya, saya lurus. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Jelita untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan, dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Ya, Di tangan Kak Jelita sudah ada lonceng. Jika merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, Kak Jelita bisa bunyikan loncengnya ya. ya, Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Jelita, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? ya, siap. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Secara pribadi, sahabat uji berani kita kali ini mungkin ya setelah membuka mata kayaknya rasa takutnya tinggi, Fasya. Oh. Mungkin setelah ngelihat ruangannya ya, karena Ya, betul banget. Dia sempat juga ngeliat lilin dia. ya, Kayak memantau mungkin ada sesuatu ya. Kalau untuk sosoknya sendiri, sudah ada sosok apa saja di ruangan uji berani pada malam hari ini? Jadi sosok yang sudah kelihatan itu sosok wanita, cuma dengan bulu lebat hitam, dan badan lumayan Besar. sekali. Maaf ya, aku nggak ganggu kok di sini. Minta maaf banget, aku nggak ganggu di sini ya. Tapi mas jauh ini sih intensitasnya belum aktif banget ya Fasya ya. Dan ya itu mungkin memang karena rasa takutnya yang besar dari sahabat uji berani kita tuh lebih sering dia menatap ke arah lilin dan hanya sesekali ya melihat ke ruangan, Yang lain. melihat ke sekitarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan barusan terdengar seperti ada suara Aku lemparan. mendengar ada yang lempar Itu gangguan dari ke sosok apa tuh? kaca. Sosok wanita yang dengan bulu yang hitam lebat itu Fasya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. Terdengar lagi pemirsa suara lemparan lagi. Maaf ya, aku di sini nggak ganggu kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, Astagfirullah. barusan terdengar lagi seperti ada suara benda jatuh, pemirsa. Dia tingkat takutnya udah mulai tinggi nih. Astagfirullahaladzim. Udah mulai meningkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau lihat ke depan, hanya sekilas doang, habis itu lihat fokus ke lilin. Keliling lagi.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kenceng Iya, banget. iya, iya, iya. Udah nggak bisa, udah nggak bisa. Lupa tuh. Kak, udah Iya, iya. Iya kak, iya kak. Kak Jelita. Sebelumnya Kak Jelita, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Jelita karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi ada gangguan apa aja yang Kak Jelita rasain tadi selama uji berani? Tadi ada yang lempar kaca dari atas juga bunyinya kenceng banget. Oh, berasal dari atas suara lemparannya. Sama aku tadi ngeliat ada putih-putih di sana. Oh, terus yang buat Kak Jelita akhirnya memutuskan untuk menyudahi uji berani itu apa? Karena melihat sosok. Dia sosoknya kayak ngedeket gitu atau gimana? Dia dari Tadi ruangan. dari ruangan terus ngelongok gitu, Kak. Oke. Oke Kak Jelita, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Jelita karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma mungkin sebaiknya kita tenangin sambil jalan ya Kak Frisly kan Anda. Yuk Kak Jelita. Oke Kak Frisly, Kananda, aku rasa sudah cukup penelusuran malam hari ini karena aku juga sudah dapat jawabannya bahwasanya memang tempat ini itu mulai banyak sosok itu semenjak tempat ini kosong ya. Dan memang di tempat ini pun kita bertemu dengan beberapa sosok yang bisa dibilang itu tuh sosok positif. Jadi mungkin tanggapan warga tentang tempat ini itu tempat horor ataupun perairan itu perairan horor, itulah hal yang membuat sosok-sosok di tempat ini atau di kawasan ini itu semakin suka mengganggu dan Betul, semakin kuat mungkin ya Iya, pasti. energinya. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.